Oke, untuk memulai ibadat ini kita kunci saja lagunya 91. Satu kita nyanyikan semua ya. Kristus kurban cintanya, taat sampai mati, wafat di salib hina untuk dosa kita. Pada hari ketiga, Kristus hidup lagi, dimuliakan Bapanya, bangkit dari mati, kematian dikalahkan oleh Kristus Putra Tuhan. Kristus bangkit dan hidup, penuh bahagia, hendak mempersiapkan bahagia kita. Kristus akan kembali pada akhir zaman. Kita dibangkitkannya untuk hidup kekal, kematian dikalahkan oleh Kristus Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga kasih dari Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Kepala kita ini dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, patut kita bersyukur karena pada kesempatan ini kita keluarga bersatu dapat berkumpul bersama, berdoa bersama di sini untuk berdoa, mengucap syukur atas penyelenggaraan Tuhan. Tentunya kita sudah membersihkan makam dan merawatnya dengan sedemikian rupa seperti ini, dan menyemen kubur lah kalau bahasa ini. Walaupun mungkin belum sempurna benar, namun ini sudah luar biasa sekali untuk kebersamaan kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian juga dahulu kala Yudas Makabe, panglima Israel, mengumpulkan dana dan mengirimkan 12.000 uang perak ke Yerusalem supaya dipersembahkan kurban untuk dosa orang-orang yang telah gugur. Ini suatu perbuatan yang sangat baik, sebab Yudas percaya akan kebangkitan. Saudara sekalian, pada hari ini atau kesempatan hari ini, kita mengenangkan saudara dari kita yang sudah meninggal. Saya sebutkan satu persatu. Di sini ada Kakek Sangkan, juga ada Anastasia Tini, bibi kami, Juliana, juga bibi. Jadi kelapa adum ini bisa kalau saya manggil. Lalu ada Limin, ada Gudo, ada Margareta, dan juga Lela Megawati. Ya, Lela Megawati. Nah, maaf kalau tidak tersebutkan semua ya. Jadi untuk itu
ya dengan penuh syukur, bukan berarti yang lain kita tinggalkan. Namun wujud doa kita di sini, kita mendoakan seluruh yang tertanam terkubur gitu. Itulah pada kesempatan ini, dan semoga untuk mereka semua ini saat kebangkitan orang-orang benar, di mana semua orang-orang benar dibangkitkan, mereka mendapat tempat dalam kediaman para kudus di surga. Nah, demikian. Malah kita yang dikasih oleh Tuhan, kita menyadari bahwa kita manusia lemah dan kita berdosa, sama seperti saudara-saudari kita yang terbaring di sini. Hari untuk itu, saya mengajak kita semua untuk meriksa batin kita dari segala dosa-dosa kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan untuk segala dosa-dosa kita dan semua sekalian mereka yang terkubur di sini. Mari kita hening sejenak. Sadarakan segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita. Mari bersama-sama kita nyatakan doa tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memandang dan memperhatikan kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah yang memberikan damai sejati kepada kaum beriman. Kasihanilah hamba-hambamu yang dimakamkan di tempat ini, dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Berkenanlah Bapa membebaskan mereka dari hukuman dosa, dan mengikut sertakan dalam kebangkitan serta kemuliaan Yesus Kristus Putramu. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Kepala kita yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mendengarkan sabda Tuhan dalam Injil suci Yohanes bab 14 ayat 1 sampai ayat 6. Dimuliakanlah Tuhan. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Bala kita yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah momen yang baik, bukan karena agak terlupakan sebenarnya dan pikiran kita. Itulah kita manusia. Orang lain bisa kelupa, namun secara pribadi teristimewa akan tersimpan rapi
dalam hati. Nah, demikian. Dan juga pada kesempatan ini aku hanya menguatkan kita saja melalui bacaan Injil ini yang Yesus sendiri mengatakan bahwa dialah jalan, kehidupan, dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Itu sabda Tuhan. Jadi kalau di luar Tuhan, kalau kita berharap kepada yang lain, ya siap-siaplah menanggung konsekuensinya. Karena tidak ada, saya tidak mengatakan kepercayaan lain itu tidak benar, namun dalam kepercayaan kita itu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dialah jalan kehidupan dan kebenaran. Dan tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, saudara-saudari kita yang terbaring di sini, yang sudah disebutkan dari kata pembuka tadi, juga mempunyai pengharapan akan kebangkitan. Nah, kita tidak bertanya bilakah kebangkitan itu terjadi Tuhan, tidak. Itu adalah kuasa Tuhan. Lalu doa kita ini tentunya kita harus mengarahkan hati kita untuk tidak. Karena walau bagaimanapun mereka ini, walaupun secara mata jasmani kita tidak melihat mereka, mereka itu sesungguhnya ada di sekitar kita. Kalau orang kampung mengatakan mungkin apa deh, semangat kata orang. Kalau orang-orang di TV di Pulau Jawa itu katanya roh yang gentayangan. Itulah sebenarnya berada dalam kita. Walaupun kita secara pribadi mungkin tidak tahu. Bahkan mungkin saat kita berdoa seperti ini, ada salah satu orang yang lain yang di sini bisa saja dia mungkin berdiri di dekat kita. Nah, melalui wujud doa kita ini kita mohon pengampunan untuk segala dosa-dosa mereka. Karena mereka ini dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga berharap mereka diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saudara kita sekalian yang ada terkubur di tempat ini, semoga Allah Bapa memperkenankan mereka semua untuk membangkitkan mereka dalam kebangkitan orang-orang benar, dan pada kebangkitan mereka nanti mereka layak mendapat tempat dalam persekutuan para kudusnya di surga. Marilah kita mohon. Semoga sesudah segala cobaan di dunia ini, mereka diterima dalam kedamaian dan kebahagiaan kerajaan. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan mereka dan menganugerahkan ganjaran yang berlimpah kepada mereka sekalian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Semoga kepercayaan mereka dan kita sekalian ini tidak goyah karena cobaan yang kita hadapi. Dan sebaliknya, dengan penuh iman, kita mengharapkan kebaikan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Marilah kita mohon. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan penuh iman, mari kita bersama-sama kita satukan wujud doa kita pada kesempatan ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menghendaki yang paling baik bagi hidup kami, dan khusus bagi arwah-arwah yang terkubur di sini. Kami mendoakan mereka, dan semoga kami sekalian ini tak henti-hentinya menyerahkan diri sepenuh hati kepada kebijaksanaan, sementara kami menantikan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkaulah Tuhan bagi orang yang hidup dan yang mati. Kami mohon belas kasih-Mu bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia di tempat ini. Ampunilah segala dosanya, dan bersihkanlah noda-noda hati mereka, agar mereka pantas menerima ganjaran kebahagiaan abadi bersama Yesus Kristus, Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama dalam teks ini untuk semua orang yang sudah meninggal, terkhusus untuk jiwa-jiwa di api pengisian. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami mohon belas kasih-Mu bagi jiwa-jiwa yang masih berada di tempat penyucian. Kami mohon bagi mereka belas kasih ini, demi cinta-Mu yang abadi dan demi jasa Yesus Putra-Mu yang terkasih. Ringankanlah penderitaan mereka, dan perkenankanlah mereka segera menikmati istirahat kekal di alam kedamaian abadi. Perkenankanlah mereka beralih dari alam derita ke alam bahagia, dari alam kematian ke alam kehidupan, yang telah Engkau janjikan kepada Abraham dan segala keturunannya. Yesus Kristus, Juru Selamat yang Maha Pengasih, Raja kemuliaan dan terang abadi, kami mohon rahmat-Mu bagi jiwa saudara-saudari kami yang sudah meninggal. Bebaskanlah mereka dari hukuman dosa, dan perkenankanlah mereka menikmati kebebasan anak-anak Allah di dalam tanah air surgawi. Ya Tuhan, Engkau telah menebus mereka dengan darah-Mu, maka janganlah mereka Kau tolak. Utuslah malaikat-malaikat mengantar mereka ke dalam pangkuan Allah Bapa. Berilah mereka istirahat kekal, dan semoga cahaya yang kekal menerangi mereka. Semoga mereka beristirahat dalam ketentraman. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga kita yang hadir di sini dan juga semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman Tuhan ini yang sudah meninggal, dan juga semua orang yang kita bawa dalam doa-doa ini senantiasa dibimbing dan berkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup dengan lagu penutup. Berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Beri pengampunan segala dosanya, karena Maha Murah hati-Mu Allah. Kami berimankan sabda Putra, aku kebangkitan dan kehidupan. Barang siapalah percayakan daku, ia akan hidup untuk selamanya. Kami menantikan saat itu, maut akan lenyap diganti hidup. Semoga kami kelak memandang wajah-Mu di sisi
hari terang dalam rumahmu. Selamat siang.